kami mengucapkan salam Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun. Mari bersama majukan Indonesia. Selanjutnya kami mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan, menyaksikan pemaparan materi dengan tema menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga dengan kegiatan kali ini hal-hal baru, hal-hal yang berbau positif dapat berlaku dan kita laksanakan pada lembaga pendidikan kita yang tercinta ini. Sebagai pemateri dalam kegiatan ini, dengan segala harapan yang begitu besar dari kami semua, kami memberikan waktu dan tempat yang seluas-luasnya kepada Bapak Christianus Hasjoni Garu, SPDGR, untuk memulai pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif kali ini. Kami persilakan. Terima kasih untuk Pak Doni sebagai MC. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Salam semangat untuk kita semua. Semangat. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, anak-anak sekalian yang sempat hadir pada kegiatan diseminasi kali ini, perkenalkan saya Christianus Hasjoni Garu, SPDGR, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Manggarai. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga peserta didik yang saya hormati dan yang saya kasihi, judul diseminasi kita kali ini menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Tentunya pemikiran awal kita ada yang positif, pasti ada lawannya, ya, pasti yang negatif. Tetapi kali ini kita coba menggali bahwa dalam mindset kita tidak ada yang negatif,
semuanya positif. Kalau kita mau berangkat dari yang negatif, tentunya apa yang akan kita jalankan atau apa yang akan kita programkan di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang sempat hadir, adapun tujuan dari desiminasi kita pada pagi hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu dan juga peserta didik dapat memahami apa itu kebutuhan dasar dari peserta didik. Tujuan yang kedua, Bapak Ibu dapat memahami peran dan fungsi kita sebagai guru, sebagai pengontrol untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dapat memahami apa itu disiplin positif dalam menangani setiap masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Baik, kita menyaksikan bersama bahwa budaya positif itu nilai. Bahwa budaya positif itu sebuah nilai, yaitu keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang tentunya berdampak baik bagi orang lain. Kemudian budaya positif mencakup sikap positif dan perilaku yang menghargai, bekerja sama, menghormati perbedaan, berpikiran terbuka, mengembangkan hubungan yang sehat, dan fokus pada solusi. Tentunya di dalam budaya positif ini tidak ada di dalam budaya negatif. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada budaya positif, pasti ada juga budaya yang negatif. Tetapi kita mau mengedepankan bahwa kita di sekolah ini kita mau menciptakan budaya positif. Seperti yang ada di dalam bahwa cakupan dari sikap positif itu perilaku yang menghargai. Perilaku yang menghargai, setiap kekurangan dari seorang teman guru perlu dihargai. Kemudian bekerja sama di sini kalau Ki Hajar Dewantara bilang bahwa profil pelajar Pancasila salah satunya itu gotong royong. Itu sudah ditanamkan dari sebelum era kemerdekaan. Bekerja sama, kolaborasi kalau kata sekarang, kalau kata milenial sekarang itu kolaborasi, tetapi semestinya terminologi kata itu gotong royong. Kemudian menghormati perbedaan. Perbedaan di sini maksudnya apa? Tentunya misalnya pikiran, perbedaan pendapat, kemudian perbedaan kemampuan, berpikiran terbuka. Kalau saya tidak tahu, harus mengatakan tidak tahu. Jangan tidak tahu, saya mengatakan tahu. Itu berpikiran terbuka. Kemudian mengembangkan hubungan yang sehat. Mengembangkan hubungan yang sehat di sini, Bapak Ibu guru sekalian dan juga anak-anak, semestinya kita yang mau kita gali setiap hari itu yang baik, yang sehat. Atau dalam masalah itu bonum, kebaikan, bahwa di dalam diri setiap pribadi itu dia dilahirkan secara natural, dibentuk secara natural. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa peserta didik itu dia tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita hanya menuntun, seperti seorang petani, dia menyiapkan lahan, kemudian menanam benih, kemudian benih itu akan tumbuh dengan sendiri. Tugas kita hanya menuntun dan merawat peserta didik. Peserta didik itu berkembang sesuai dengan kodratnya, dengan kodrat zamannya. Baik, kita lihat yang terakhir, fokus pada solusi. Fokus pada solusi di sini maksudnya bahwa setiap hari kita berhadapan dengan masalah. Masalah itu definisinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
Tetapi setiap masalah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluar. Jadi masalah itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya anak-anak ini kita mau peserta didik kita punya kelas itu nilai 10 semua. Tetapi kenyataannya ada yang di bawah KKM. Itu masalah. Tentunya masalah tersebut bisa diatasi. Ada solusi, ada jalan keluarnya. Baik. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, pembentukan budaya positif di sekolah. Di sana ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini sifatnya universal. Sifatnya universal. Kalau orang Barat itu kan mereka menyampaikan kasih sayang yaitu dengan ciuman. Kita di Indonesia Timur juga menyampaikan kasih sayangnya. Kalau orang Sabu itu dia cium hidung, baku ketemu hidung. Kemudian ungkapan kasih sayang yang lain bahwa setiap tahun yang datang, kalau kita orang Manggarai, pasti kita akan menawarkan segelas kopi. Itu bagian dari nilai kebajikan, sifatnya universal. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi, keyakinan kelas. Ini yang mau kita gali. Ini yang mau kita gali pada hari ini. Kita lihat yang pertama, nilai kebajikan. Dia menjelaskan bahwa nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Baik, seperti di pengantar tadi bahwa nilai kebajikan itu sifatnya universal. Kalau orang Amerika sifat mencintai, kita di Flores juga pasti memiliki hal yang sama. Jadi sifatnya universal. Di mana-mana pasti ada, tetapi yang mau ditekankan untuk kita di sini bahwa nilai kebajikan kita itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, inovatif dan mandiri. Semua hal ini sifatnya umum, bukan hanya di Indonesia saja. Seluruh negara juga pasti ada nilai tentang ini. Nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa tidak ada di muka bumi ini yang tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian berkebinekaan global. Kalau dalam lagu apa itu? Lagu profil pelajar Pancasila, kalau kita menyimak dengan baik, bahwa di sana mau menampilkan pluralisme budaya kita orang Indonesia lewat pakaian adat, lewat alat musik yang dimainkan di dalam lagu profil pelajar Pancasila. Jadi lagu profil pelajar Pancasila tidak hanya untuk menyampaikan lagu Pancasila, tetapi ada nilai budaya yang mau ditampilkan di dalam. Kalau kita simak dengan baik. Kemudian gotong royong. Di mana-mana orang pasti saling bekerja sama, saling tolong menolong. Kita ambil contoh, kalau orang wisatawan atau wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, kita ini wisatawan domestik. Kalau kita berkunjung ke Borong, wisatawan domestik. Kalau orang Barat datang ke Indonesia, pasti mereka akan mencari bantuan. Tidak serta-merta mereka dengan bebas bisa berjalan di Indonesia atau mengunjungi daerah pariwisata di Indonesia. Kita lihat kreatif. Kreatif ini tentunya
berkaitan dengan inovatif dan mandiri. Kreatif ini itu sudah ada di dalam diri kita, hanya tinggal saja bagaimana kita menyadari bahwa ini butuh untuk dikembangkan. Itu tentang nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 4. Yang pertama, kasih sayang dan merasa diterima. Jadi teman-teman, ini bukan untuk mendoktrin, tetapi ini wajib didiseminasikan. Jadi kita menghilangkan pikiran yang mencampuri kegiatan kita pada hari ini. Kita lihat kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Praktisnya bahwa siapa yang tidak butuh kasih sayang? Anak dia butuh kasih sayang dari orang tuanya. Guru sekalipun dia butuh kasih sayang dari muridnya. Apalagi murid atau peserta didik, dia butuh kasih sayang dari guru. Kebebasan. Setiap kita mau menjadi pribadi yang bebas. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi setiap kita terlahir menjadi pribadi yang bebas. Kesenangan. Kebutuhan dari kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi tidak ada orang yang melarang kita untuk tidak tertawa. Tidak ada orang yang melarang kita untuk tidak bermain. Kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan, dia mengatakan di situ bahwa kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dari keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu kekuasaan. Jadi setiap kita juga terlahir sebagai pribadi yang sifatnya menguasai, tentunya menguasai dalam hal-hal yang baik. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan untuk bertahan hidup, dia bilang. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk hidup bertahan, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Itu bagian dari kebutuhan kesenangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita dilahirkan dengan 4 kebutuhan dasar manusia. Lima posisi kontrol kita sebagai peserta didik. Yang pertama, penghukum. Penghukum, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Kemudian yang keempat, pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Manajer untuk diri sendiri dan juga manajer untuk orang lain. Baik, kita lihat yang pertama. Teorinya bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, misalnya Ibu Sinta dari sering datang terlambat ke sekolah. Hukuman verbalnya, aduh, kamu pagi ini cepat sekali datangnya. Itu hukuman verbalnya. Ya. Kemudian hukuman fisiknya sudah jelas. Ini hari Ibu Sinta tidak usah masuk kelas. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut.
membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Pak Sandri piket pagi ini, dia terlambat. Waduh, Pak Sandri, kenapa terlambat ya? Alasannya disampaikan. Kalau kita menyampaikan ke yang bersalah dengan kata-kata yang kasar, dia akan merasa di justice. Pasti dia akan merasa bersalah dan di dalam dirinya akan timbul itu rasa dendam. Kapan Pak Guru ini terlambat? Dan saya akan buat dia seperti yang dia buat kepada saya. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Persuasi ini maksudnya pendekatan. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Kemudian pemantau, biasanya begitu ada orang yang merasa bersalah, biasanya kita mengambil sikap, kita pantau saudara. Kalau di dalam media sosial itu ada jargon itu, pantau saudara, seperti itu. Dia memantau, sambil memantau, dia juga menilai. Tentunya dia akan memberikan hukuman fisik atau hukuman verbal yang layak diberikan. Kemudian manajer, posisi di mana kita sebagai guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku. Misalnya Ibu Since ini saya punya murid. Dia ini seorang atlet lari, tetapi dia sering terlambat datang di sekolah. Sebagai manajer yang baik, kita akan memanggil dia. Apa masalahnya? Kok Since ini kan pelari cepat, kok terlambat? Begitu. Jadi dari kita seorang guru, kita dituntut untuk menjadi manajer yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan 5 posisi kontrol ini, kita akan menyimak video berkaitan dengan posisi kontrol dari kita seorang guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan video berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu yang dua kali dia suruh. Terakhir dia suruh Posisi 5 kali. penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat,
karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan video 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Tentunya dari kelima posisi kontrol itu ada hal yang mencerminkan kita ketika kita hadir atau berhadapan dengan masalah murid yang bermasalah. Apakah kita di manajer, apakah kita membuat posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah atau sebagai pemantau. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang terkasih, kita tiba di bagaimana menciptakan keyakinan kelas. Pertanyaan untuk kita, kenapa bukan peraturan
Kenapa harus keyakinan kelas? Kita lihat, keyakinan kelas merupakan keyakinan yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya peraturan itu dihadirkan: 1. Jam sekolah masuk sekolah jam 7. Tidak ada kesepakatan yang dibuat di dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam kalimat positif. Seperti yang ditampilkan oleh Naren tadi di video yang terakhir, dia bilang keyakinan kelas yang bisa langgar itu menghargai waktu. Itu maksudnya kalimat positif, bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti yang saya minta kemarin itu keyakinan kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas kalau peraturan itu sifatnya memaksa. Tetapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya lahir dari intrinsik, lahir dari dalam diri setiap warga kelas. Bapak atau ibu guru sebagai wali kelas, begitu juga anak-anak yang ada di dalam kelas kita. Karena itu yang lebih ditekankan itu bukan peraturan kelas tetapi keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Kemudian dia bilang juga di situ jangan terlalu banyak, 1 atau 5 itu berdasarkan kesepakatan kelas. Kalau peraturan tadi itu dia sifatnya memaksa orang untuk mengikuti sampai peraturan yang ke-20 misalnya, itu sulit dijalankan dan biasanya dilanggar untuk di lingkungan sekolah seperti kita. Tapi kalau keyakinan kelas, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran setiap warga kelas, baik bapak ibu guru dan juga peserta didik. Dan yang paling penting itu keterlibatan aktif dari peserta didik dalam membuat keyakinan kelas. Kita gali mereka punya pikiran. Kemudian keyakinan kelas itu bisa ditinjau. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bisa ditinjau. Artinya bisa diperbaiki manakala itu sudah tidak pas dengan situasi kelas, ditinjau kembali kemudian dirubah dengan keyakinan kelas yang baru. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan materi poin tentang menciptakan keyakinan kelas, kita juga nanti di kelas kita masing-masing bisa itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya berbagi tentang video segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru dan atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Segitiga restitusi ini dihadirkan untuk bagaimana kita menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kelas. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini
Setiap orang pasti berbuat salah. Setiap orang pasti berbuat salah. Kemudian dari kesalahan yang kita buat tidak juga menjadikan bahwa kita saja yang pernah membuat rasa bersalah. Biasanya kalau ada peserta didik yang bermasalah, Pak Anton ini dia menyuntik saya punya pekerjaan. Kemudian saya marah-marah dia, saya ejek dia di depan teman-teman. Tentunya Anton ini dia pasti merasa injustice, kemudian dia malu. Tentunya juga berdampak pada bahwa dia tidak akan berkembang karena dia sudah malu oleh ejekan temannya tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita perlu panggil teman yang memarahi Anton tadi. Anton yang melaporkan ke kita bahwa saya dimarahi oleh Marsha. Kita tanya ini, Anton, kesalahan apa yang kau buat? Kesalahan apa? Kemudian pasti dia akan menjelaskan saya begini-begini. Kemudian kita meyakinkan bahwa apa yang dibuat itu salah. Kan menyontek itu benar tidak itu kan? Ya, itu dilarang ya. Bagaimana saja caranya kita menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita suka menyontek, pasti kita tidak akan berkembang ya. Baik. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Kemudian dia bilang di situ keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya di dalam keyakinan kelas yang kita susun ada keyakinan kelas saling menghargai. Dari contoh tadi itu ya, ada Marsha dan Anton itu yang tidak ada sikap untuk saling menghargai. Baik, Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi ini sangat akan membantu kita manakala kita berhadapan dengan peserta didik yang bermasalah. Tentunya masalah yang kita jumpai di setiap kelas kita itu bervariasi. Kita hadirkan segitiga restitusi ini. Ada metode lain, tetapi yang ditekankan ini segitiga restitusi ini. Biasanya kita secara tidak sadar begitu peserta didik memukul temannya, pasti kita akan kebiasaan kita pasti secara spontan kita akan marah dia, marah anak yang memukul teman. Padahal jalan yang mau diselesaikan tidak seperti itu. Kita menggunakan setiap masalah yang kita hadapi berkaitan dengan peserta didik, kita gunakan ini segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja ya untuk bahan belajar kita bersama berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Saya berikan kepada dua orang penanya, mungkin bisa menyampaikan pengalamannya yang bisa dibagikan di dalam forum kita pada pagi hari ini. Begitu juga satu orang guru, kemudian satu peserta didik ya, bisa ya menceritakan pengalaman berkaitan misalnya dengan masalah yang dihadapi di kelas, kemudian pengalaman kita sebagai guru, sebagai 5 posisi kontrol kita sebagai guru, satu orang guru dan juga satu orang peserta didik. Silakan. Ya, silakan perkenalkan nama ya. Baik, terima kasih Pak. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Margaret Catherine Yatmawati, biasa dipanggil Eka. Saya siswa dari kelas 6B dan saya akan menceritakan pengalaman saya. Saya sering diganggu di kelas oleh teman saya yang bernama Tio. Dia sering mengganggu saya dengan kata-kata yang
Silakan. Mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi kasus yang dihadapi oleh peserta didik kita. Kemudian setelah itu menceritakan pengalaman berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi masalah di kelas. Kepada Bapak Ibu guru, waktu dan kesempatan dipersilakan. Jalan keluar yang kita pakai itu memanggil anak yang bermasalah. Lalu kita tanya berempat-empat apa persoalan yang terjadi. Ketika itu kedua-duanya, misalnya bahwa ada salah satu anak yang salah, kita menasihati dia secara pribadi. Setelah itu kita panggil dua-duanya bahwa di sekolah itu jangan anggap teman itu seperti musuh, tetapi anggaplah teman itu adalah sebagai teman kamu. Sedangkan di dalam satu lingkungan sekolah kamu sudah berkelahi, apalagi kalau tertimbang kalau kamu keluar dari lingkungan sekolah. Lalu mereka disuruh untuk saling berpeluk. Kalau misalnya mereka sesama perempuan, suruh berpeluk, damai, pegang tangan supaya jangan melakukan lagi hal yang sama. Itu juga kalau misalnya kasusnya dengan anak laki-laki, kita harus menasihati mereka dulu secara terpisah. Sesudah itu baru kita suruh mereka untuk jaga tangan bahwa tidak boleh melakukan lagi hal yang sama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Cornelia yang menyampaikan bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Saya rasa yang dijalankan oleh Ibu Cornelia itu sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum menutupi kegiatan kita tentang diseminasi budaya positif, menciptakan budaya positif di sekolah, saya memberikan waktu kepada yang mewakili Bapak Ibu guru untuk menyampaikan kesan dan pesan berkaitan dengan kegiatan diseminasi ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, kami mau menyampaikan kesan baik untuk para pendidik maupun untuk anak didik dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah kesan yang diterima oleh anak-anak didik kami. Mereka merasa bahwa ini sungguh luar biasa, bahwa kami diperhatikan segala gerak-gerik tindakan kami, bahwa kami ini diperhatikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Begitu kami ada di sekolah, pengganti orang tua kami adalah Bapak Ibu guru. Manakala terjadi masalah di dalam kelas bersama teman, mereka mengadu kepada Bapak Ibu guru. Tempat berlindung mereka, tempat kasih sayang mereka adalah Bapak Ibu guru di sekolah. Sehingga masalah apapun yang mereka hadapi di sekolah itu dilindungi dan ditangani oleh Bapak Ibu guru. Ini kesan dari anak bahwa mereka tetap dilindungi, dijaga di sekolah. Kesan untuk kami Bapak Ibu guru yaitu kami sadar bahwa ini adalah tugas yang diembankan kepada kami untuk permasalahan yang dihadapi oleh anak sejak mereka masuk di sekolah. Pagi-pagi kita sudah tangani mereka, bahwa itulah tugas dan kewajiban kami sebagai para pendidik di sekolah. Membimbing, menuntun mereka sehingga mereka muncul percaya diri bahwa kami ke sekolah, siap ke sekolah untuk kami menerima ilmu, tempat kami menimba ilmu, dan kami dilindungi oleh Bapak Ibu guru. Jadi kami sadar bahwa ini adalah tugas kami, ini kesan yang kami terima. Dan yang terakhir pesan kami adalah tak henti-hentinya kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa dengan kegiatan ini yang membuat kami sadar akan tugas dan kewajiban kami. Pesan kami yang kedua, alangkah baiknya untuk kedepannya tetap kita laksanakan seperti ini sehingga mengingatkan kami manakala kami lupa akan tugas dan kewajiban kami untuk
menjalankan ini, mendidik dan membimbing anak-anak kami di sekolah, sehingga kami tidak terbawa dengan emosi dalam menindaklanjuti permasalahan anak-anak kami di sekolah. Demikian saja, terima kasih. Mari berikan tepuk tangan kepada Ibu Lucia dan juga kepada Ibu Nili serta adik Eka yang sudah mewakili peserta didik yang sudah menyampaikan pengalaman tentang situasi di dalam kelas berhadapan dengan teman-teman, di mana hal ini berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Kristianus Hansuri Galuh SPDDR pada kesempatan kali ini. Pada dasarnya Pak Joni sebagai pewarta budaya positif, beliau menginginkan kita sebagai agen yang dapat melakukan diseminasi, penyebaran luasan tentang ide dan gagasan yang akan kita terapkan pada lingkungan sekolah. Terutama hal ini sangat membutuhkan peran penting kita sebagai pendidik yang berhadapan langsung dengan para peserta didik. Oleh karena itu, dari semua hal yang telah kita lakukan pada kesempatan kurang lebih 1 jam yang telah lewat, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Hansuri Galuh yang telah menyediakan materi dan juga memberikan ulasan serta memberi contoh bagaimana kami harus bertindak ketika berhadapan dengan siswa ataupun situasi yang membutuhkan penanganan langsung. Entah itu kami harus bertindak sebagai memberi hukuman atau bertindak sebagai seseorang yang harus membuat siswa merasa bersalah tentang apa yang telah diperbuatnya, ataukah kami harus menjadi manajer, ataupun kami harus menjadi pemantau, ataupun kami harus menjadi teman bagi siswa yang bermasalah. Dan lebih singkatnya lagi, Bapak Joni mendeskripsikannya dalam bentuk segitiga restitusi. Hal ini akan kami terapkan dan kami berjanji kami akan menjadi agen untuk melaksanakan kegiatan pembudayaan melalui diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak Joni Galuh berikan kepada lembaga pendidikan kami.